Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ketemu lagi kita dengan Cupupedia. Kali ini kita akan bahas materi matriks, yaitu materi SMA kelas 11. Sekarang tergolong di kelompok matematika wajib. Ini video kali ini adalah video bagian 1. Di video ini kita hanya akan bahas tentang pengertian metrik dan jenis-jenis metrik saja. Untuk perhitungan dan untuk transpose dan untuk determinan di video-video selanjutnya. Oke, yuk selanjutnya kita lanjutkan aja. Ini pengertian metrik. Ya, pengertian metrik. Sebelum pengertian metrik, misalkan disajikan data sebagai berikut. Kita pahami dulu ini konsepnya. Tertulis ada diketahui bahwa daftar harga travel Jakarta Brebes, oke ya, kayak Jakarta Brebes misalkan seperti ini. Ada dua armada, armadanya adalah Cupu Travel dan Cupu Tour. Terus kelasnya ada dua, AC ekonomi dengan AC eksekutif, free wifi. Ini harga-harganya. Oke, kalau mau kita sajikan dalam model matematika, yaitu dalam model matriks. Oke, matriks ini pakainya kurung siku. Oke, bentuknya sama, ini 150, 200, 150, 200, 175, 250, 175, 250. Apa sih itu K? K itu adalah kilo. Kilo itu artinya ribu, berarti satuan dari ribuan. Artinya ini 150.000, 200.000, dan seterusnya. Ini boleh juga disajikan dengan seperti ini, kurungnya kurung biasa. Oke, di mana? Nah, yang ini disebut baris 1, yang ini baris 2. Terus dari atas ke bawah itu kolom 1, dari atas ke bawah selanjutnya kolom kedua. Jadi kalau baris kita ngitung dari atas dulu, baris 1, baris 2. Kalau kolom kita ngitung mulai dari kiri ke kanan dan seterusnya. Oke ya. Jadi bentuk di atas itu menunjukkan terdapat ada 2 baris dan 2 kolom. Oke, itu berarti nanti matriksnya disebut dengan matriks ordo 2 kali 2. Atau lebih pahamnya kita ya, matriks didefinisikan sebagai susunan bilangan yang diatur sedemikian rupa sehingga ada aturan mengikuti aturan baris dan kolom ya, dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Terus ditutup dengan kurung. Kurungnya boleh kurung siku atau dengan kurung biasa. Oke. Secara induktif, pengertian metrik ini seperti ini. Misalkan ada matriks A, di mana ordonya adalah M kali N. Ordo itu apa? Nanti dijelaskan. Terus masukannya, masukan itu entry atau input ataupun data-datanya. Di sini ada A11, A12 ke kanan, seterusnya sampai A1N. Selanjutnya di baris kedua ada A21, A22 dan seterusnya. Oke, ini pengertiannya. Kalau dari kiri ke kanan kita baca baris. Oke, ini baris-baris. Baris ke-1 itu paling atas, baris kedua di bawahnya, baris ketiga di bawahnya lagi, dan seterusnya sampai baris ke M. Kita ngelihat huruf depannya, ya. Ini. Terus kalau dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. Oke, kolom itu melihat angka yang belakang. Oke, ini berarti kolom 1, ini kolom 2, dan seterusnya ini kolom N. Oke, berarti di sini karena M kali N, berarti ini matriksnya matriks ukuran M kali N. AIJ itu ini A, ini I, ini J. I itu menunjukkan banyaknya baris atau baris ke. Ya, kalau J-nya berarti pada kolom ke. Oke. Misalkan di sini ada A22, berarti di baris kedua, kolom kedua. Di sini ada A32, artinya baris ketiga, kolom kedua. Yuk, nih, contohnya A32. Baris ketiga 1, 2, 3 pada kolom kedua 1, 2, nah kata A3. Oke. Kemudian ada M kali N. M kali N itu dimensi dari matriks atau ukurannya atau ordo. Oke, ini ordo matriks. Matriks ini di atas berarti artinya ada M banyak baris dan M banyak kolom. Tadi yang seperti yang bilang bahwa baris dari kiri ke kanan, kalau kolom atas ke bawah. Oke, ini hitung baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, mudah ya. Oke,
Oke, kalau mudah, yuk kita lanjut ke jenis-jenis matriks ya. Oke, ini jenis-jenis matriks. Pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya ada satu baris. Oke, ini satu baris nih ya. Kolomnya berapapun boleh. Oke, ciri-ciri ordonya depannya angkanya 1, terus yang belakangnya si J ini bebas. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom itu yang matriks yang hanya ada satu kolom. Oke, ini ya. Ya, di sini kita lihat di sini satu kolom. Ya, dari atas ke bawahnya satu. Tinggal barisan ini dua nih. Ini 2, ini 1 2 3. Terus yang ini 1 2 3 4, yang ini 1 2 3 dan seterusnya. Oke, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau matriks kolom belakangnya angkanya 1 semua. Mudah ya, bisa bedain baris dan kolom. Oke, yuk selanjutnya. Metrik persegi panjang. Metrik persegi panjang. Kalau kita belajar persegi panjang, berarti ukurannya tidak sama panjang dan lebarnya. Artinya matriksnya harus ukurannya beda. 2 kali 3 ataupun 3 kali 2. Ini artinya apa? Kalau A 2 kali 3, kalau A 2 kali 3 artinya ada 2 baris, ya, 3 kolom. Kalau B 32 berarti ada 3 baris, 2 kolom. Oke, begitu ya. Boleh nggak kalau A 4 kali 4, terus B 5 kali 5 dan seterusnya? Tidak boleh, karena itu nanti kalau ukurannya sama, nanti masuk ke matriks persegi. Oke, ini dia matriks persegi. Ini matriks 1 kali 1 hanya ada 1 kolom 1 baris. Matriks 2 kali 2 ada 2 baris 2 kolom. Matriks 3 kali 3 itu ada 3 baris dan 3 kolom. Masih gampang ya? Lanjut. Oke, di sini ada yang dilingkari berwarna merah muda. Ini dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Oke, itu disebut dengan diagonal utama. Oke, diagonal utama. Ingat ya. Selanjutnya, metrik segitiga. Metrik segitiga itu apa? Metrik segitiga itu adalah metrik persegi yang di atas diagonalnya atau di bawah diagonal utamanya itu 0 isinya. Oke, ini segitiganya. Berarti ini metrik segitiga atas. Selanjutnya, misalkan ada matriks ukuran 4 kali 4, diagonalnya yang ini, 0-nya ada di bawah semua. Berarti segitiganya yang ini disebut dengan metrik segitiga bawah. Kenapa? Karena ada di bawah. Kak, boleh nggak yang di segitiga ini selain 0? Tidak boleh, harus 0 semua. Gitu ya. Yuk, selanjutnya. Matriks diagonal. Oke, matriks diagonal itu tadi ini, matriks diagonal. Ya. Misalkan matriks diagonal itu, maaf, dia termasuk matriks persegi juga. Di diagonal utamanya harus angka selain 0. Atau kalau salah satunya ada 0 boleh nggak? Boleh, asal yang lain tidak 0. Tapi di luar diagonal harus 0 semua. Oke, misalnya di sini 803, boleh nggak? Boleh, karena tidak 0 semuanya. Tapi selain di diagonal utama harus 0. Gitu ya. Oke, ini dia contohnya lain. Ya. Oke. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas itu masih matriks persegi juga. Ini contohnya 3 kali 3, di mana diagonal utamanya berisi angka 1 semua. Di luar diagonal utama, angkanya 0. Oke, ini contohnya. Ya, masih gampang ya. Oke, selanjutnya. Ada matriks skalar. Matriks skalar itu matriks persegi juga. Matriks persegi contohnya yang ini, di mana yang diagonal utamanya ini bukan angka 1. Kalau angka 1 tadi adalah identitas, tapi kalau skalar dikali dengan skalarnya. Karena di sini angka 3, berarti di sini ada angka 3. Kalau di sini K, berarti di sini kali K, skalar ya. Di sini 1. Jadi matriks skalar itu apa? Matriks skalar adalah matriks identitas yang dikalikan faktor K. Oke, di sini faktor K-nya 3, berarti di sini 3. Boleh bentuknya sebelah kiri, boleh bentuknya sebelah kanan. Oke, contohnya ini juga. Oke, contohnya ini juga ya. Jadi semua diagonal utamanya -3, berarti oke, seperti itu. Ya, selanjutnya matriks transpos. Matriks transpos itu apa? Transpos itu adalah matriks hasil dari mengkonversi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, ini misalkan ada 2 baris, 3 kolom. Baris menjadi kolom, ya. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Baskom, baris kolom. Ingat-ingat ya. Oke. Berarti kalau
matriks A adalah 2 kali 3, maka transposnya kebalik, jadi 3 kali 2. Kalau matriksnya persegi, 3 kali 3 sama 3 kali 3. Oke, ini. Baris 1, 3, 1, 4 jadi kolom 1, 3, 1, 4. Baris 2, 2, 9, 5 jadi kolom 2, 2, 9, 7. Baris 3, 7, 7 menjadi kolom 3. Ya, 3, 7, 7. Oke. Yuk, selanjutnya matriks simetris. Matriks simetris itu apa? Matriks persegi juga, di mana si matriksnya sama dengan si transposnya. Contohnya ini. Ini 203, 014, 345. Jika ditranspos, baris jadi kolom 203, 203, 014 jadi 014, 345 jadi 435. 345, maaf. Oke, coba kita lihat di sini 203, di sini sama 203. Ini 014, di sini 014, di sini 345, di sini pun 345. Oke, sama ya. Jadi karena matriksnya sama dengan transposnya, maka dia disebut matriks simetri. Oke, jadi gitu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya ada matriks antisimetri. Matriks antisimetri juga harus matriks persegi, di mana matriksnya sama dengan negatif matriks transposnya. Oke, contohnya ini. Ya. Bentuknya sama seperti tadi, tapi bentuk transposnya yang tadinya minus jadi plus, yang tadinya plus jadi minus. Kita lihat aja ini 0 min 23 jadi min 2 nya jadi 2, 3 nya jadi min 3, dan semuanya seperti itu. Ya. Oke, itu matriks antisimetri. Oke. Di sini kita lihat juga yang kolom 1 0 2 min 3 ini 0 min 2 3, kebalik juga. Gitu ya. Gampang. Oke, yuk selanjutnya adalah matriks singular. Matriks singular itu apa? Misalkan ada matriks C, maka determinan matriks C-nya harus 0. Kalau matriks dengan matriks determinannya 0, berarti disebut matriks singular. Apa sih determinan? Determinan nanti lebih lengkapnya akan kita bahas di video tersendiri ya. Tapi misalkan untuk kali ini ada C ukuran 2 kali 2. Kalau matriks ukuran 2 kali 2, determinannya hanya A kali D, ini A, B, C, D. A kali D dikurangi B kali C. Jadi 2 kali 3 dikurangi 1 kali 6. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 6 adalah 0. Berarti matriks C adalah matriks singular karena determinannya 0. Bagaimana kalau matriks ukuran 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya? Oke, nanti kita bahas di determinan tersendiri ya. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks ukuran berapapun itu, tidak harus persegi, di mana isinya 0 semua. Oke. Untuk video 1 kita cukup sampai segitu saja. Tunggu kami di bagian kedua. Oke. Terima kasih setelah nonton. Sampai ketemu lagi di channel Cupupedia di video-video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jaga jarak dan cuci tangan. Dadah.